Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Radio Manggis. Mari bercerita menambah wawasan. Di edisi hari ini Jumat 16 Mei 2025. Oke, saya Manggis, gimana kabarnya? Semoga saya Manggis semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami akhirnya datang lagi nih, tim produksi Radio Manggis. Setelah sekian lama kita nggak muncul karena beberapa kesibukan, dan alhamdulillah hari ini kita untuk kedepannya akan selalu siaran lagi untuk mengisi acara podcast Radio Manggis di setiap Jumat tentunya. Dan hari ini Sohib Manggis, kita ada podcast yang bekerja sama dengan Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia IPARI Jambi, yang mana hari ini kita tengah mengangkat sebuah tema tentang haji ramah lansia ya, karena sekarang ini lagi musim haji, banyak sekali orang yang sedang berangkat haji, dan kita undang narasumber kita dari Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, ada Ibu Hajah Nurul Huda. Boleh disapa dulu Ibu, pendengar kita semua. Waalaikumsalam. Mungkin boleh dekat sedikit Bu, biar suaranya lebih kedengaran kan. Oke, Ibu Hajah Nurul Huda, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu ya. Oke, nah Sohib Manggis, nanti kalau ada yang mau nanya-nanya terkait tentang masalah haji, mana tahu ada keluarganya yang akan berangkat haji di tahun ini, boleh banget langsung aja nanti ditanyain ke narasumber kita melalui line telepon di 0741241187, atau bisa juga via WA di 081174515500. Oke Bu Haji panggilnya boleh Bu ya? Iya. Jadi Bu Haji, aktivitas sehari-hari ngantornya di mana nih, kalau boleh diceritain ke pendengar kita semua? Saya tugas sehari-hari sebagai penyuluh agama Islam di KUA Jambi Selatan. Keseharian saya di samping ada bina mualaf, ada bina baca Al-Quran di rumah Quran di LPQ. Di samping itu juga sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia untuk komisi bidang perempuan, keluarga dan remaja. Dan kalau saya nggak salah tadi sempat ngobrol di luar, alhamdulillah tahun ini akan berangkat mendampingi jemaah haji Jambi Bu ya? Iya, jemaah haji Jambi Kabupaten Kerinci dan Merangin, insyaallah di kloter 18. Tanggal berapa tuh Bu berangkatnya? Tanggal 19 di asrama haji, flight terbang ke Saudi, ke Jeddah, itu di tanggal 20. Insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dilancarkan Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi Bu, kita nih mau ngobrol mengenai sesuai tema kita, haji ramah lansia Bu ya. Jadi memang jemaah haji ini kan banyak kategori, ada yang masih muda, ada yang umuran yang lagi usia emas, ada juga yang masih yang udah lansia Bu ya. Oh, banyak sebenarnya, karena apa? Waiting list atau daftar tunggu jamaah haji Provinsi Jambi saja saat ini itu sudah 30 tahun lebih. Wow. Dan yang berangkat tahun ini itu sudah menunggu sekitar 12 atau 13 tahun. Wih, jadi lama 13 ya. tahun mereka setor sebelumnya, dan baru tahun ini bisa berangkat. Jadi setornya di 2012, baru bisa berangkat tahun ini. Nah, jadi memang banyak lansia yang berangkat Bu ya. Iya, dan itu juga perjuangan dari pemerintah kita. Karena apa? Di saat fase new normal, Kerajaan Arab Saudi memberlakukan batasan usia. Itu hanya boleh 60 tahun ke bawah. 60 tahun ke bawah. Ya, tetapi setelah new normal ini diperjuangkan oleh pemerintah kita, pertama Bapak Menteri Agama, agar yang lansia tidak ada pembatasan usia khusus untuk Indonesia. Karena apa? Daftar tunggu jamaah kita itu luar biasa. Banyak Bu ya. Ya, dan mereka itu sudah menanti puluhan tahun sampai yang sekarang ini 13 tahun. Kalau dibatasi usia, otomatis gimana mau berangkatnya? Iya, kan kasihan. Benar. Nah, jadi sementara secara istitoah saat ini, makanya pemerintah Arab Saudi mengizinkan dengan catatan ada surat istitoah dari dokter. Istitoah itu surat istitoah itu artinya menurut kesehatan dokter itu layak, masih mampu untuk melaksanakan atau menunaikan rukun Islam yang kelimanya. Dan pemerintah juga
dalam mengupayakan agar lansia bisa nyaman beribadah, karena di sana nanti tentunya akan banyak layanan. Jadi makanya pemerintah menyediakan layanan khusus lansia mulai dari asrama haji tanah air ya ke daerah keberangkatan. Itu kita di Jambi ini ada rumah ramah lansia, dan itu tahun lalu saya menjadi petugas di sana, khusus ya? lansia ya. Nah, di sana membantu agar lansia bisa melaksanakan prosesi ibadah ini dengan aman, nyaman, dan meraih haji yang mabrur sesuai visi Menteri Agama tahun ini, agar haji tahun ini berlangsung aman, nyaman, mabrur sepanjang umur. Amin. Dan terima kasih banget ya berarti sama Menteri Agama yang sekarang Pak Nasaruddin, sama Gusmen kemarin yang udah membuat program haji ramah lansia, dan akhirnya masyarakat Indonesia yang umurnya 60 tahun ke atas itu masih bisa berangkat, Bu, ya. Bahkan tahun kemarin itu ada usia 90 yang Jambi ya, 98 tahun. Ada tahun kemarin. Tahun kemarin. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan tahun ini 80 berapa ya? Ada, Bu, ya. Masih ada. Dan porsinya itu 6% dari total jamaah. Ada porsinya, Bu, ya. Ada karena kalau semuanya hampir lansianya duluan semua, sementara nggak ada yang muda kan kasihan juga. Iya. Siapa yang bisa nanti rekanan sekamarnya yang bisa saling support. Benar-benar. Sesungguhnya ibadah haji itu bukan hanya ibadah ibadah pribadi, melainkan di dalamnya ibadah haji itu adalah rangkuman semua rangkaian 4 rukun Islam yang lain. Syahadat. Ya, di sana ada ketauhidan, artinya bagaimana ketaatan seorang hamba kepada Allah. Yang kedua, di sana ada sholat. Kenapa? Hari-hari kita di sana pasti diisi dengan ibadah sholat. Dan pahalanya 1000 di Masjidil Haram itu 1000 kali lipat dibanding kita di tanah air. Sholat satu-satunya sholat yang boleh ngadap ke depan, Bu, ya. Terus di Madinah itu pahalanya puasa. Juga luar biasa besarnya. Dan selama di haji kita juga seperti orang puasa, artinya sabar. Iya, benar. Karena puasa itu tidak hanya puasa makan dan minum, tapi menahan emosional, menahan syahwat. Karena di dalam haji sesuatu yang halal pada saat sudah berihram itu diharamkan. Suami istri itu nggak haram boleh, campur ya? selagi dia masih berihram. Oh, nggak boleh, Bu, ya? Iya. Bahkan ngomong tak senonoh aja itu bisa membatalkan hajinya. Iya. Jadi haji itu luar biasa. Mengapa dia ditaruh di puncaknya rukun Islam? Karena haji itu adalah rangkuman semua ibadah yang akan kita laksanakan, dan itu menyempurnakan rukun Islam kita. Nah, di situ juga ada sedekah, ada zakat. Kenapa? Haji tamattu dia wajib mengeluarkan dam. Nah, jadi Indonesia ini rata-rata haji tamattu. Haji tamattu itu adalah melaksanakan umroh terlebih dahulu, baru melaksanakan ibadah haji. Nah, karena dia mendahulukan umroh dari haji, maka harus dia menunaikan hadyu atau melakukan sembelihan dam. Oh, di situ ya. Harus di tanah suci. Nah, tapi kalau dia melaksanakan haji ifrad, kalau yang haji ifrad itu dia melaksanakan ibadah haji dulu. Jadi niatnya dari tanah air itu sudah untuk haji, begitu sampai di miqat di Alam Lam itu niatnya haji ifrad, maka dia selama dia memasang niat haji ifrad, maka dia tidak akan lepas ihramnya sampai benar-benar selesai semua tahallul awal. Nanti setelah selesai proses haji baru umroh, dan itu tidak dikenai dam. Tapi kalau tamattu harus atau wajib kena dam. Jadi dia nyembelih karena mendahulukan yang sunnah dulu daripada wajib. Luar biasa sekali penjelasan Ibu Haji mengenai, ya mungkin udah pernah tahun berapa dulu Bu pertama kali berangkat? 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Iya, 2005. Tapi sekarang masih kelihatan muda, Bu. Nah, jadi kalau ngomongin tentang haji ini kan salah satu rukun Islam bagi yang mampu, Bu, ya. Tentunya pasti ketika sudah umur di usia senja pasti banyak sekali kesulitan atau tantangan yang dihadapi. Nah, selama ini tuh apa sih tantangan atau kesulitan yang biasanya dihadapi oleh orang yang ingin beribadah menyempurnakan agama, Bu, naik haji ke tanah suci? Iya. Bagi orang tua kami yang lansia itu tetap
Islam itu agama yang mudah. Dan Allah banyak memberikan kemudahan kepada hambanya. Allah tidak memberatkan hambanya. Jadi ada rukhsah namanya, keringanan. Tidak hanya di ibadah haji, mulai dari sholat. Sholat tidak mampu berdiri, silakan duduk. Tidak mampu duduk, silakan berbaring. Dan di dalam haji pun begitu. Jadi ada keringanan. Jadi untuk lansia, dia diberi keringanan. Kalau misalnya sholat, dia tidak bisa... Mohon maaf, ada orang tua kita yang sudah mungkin lumpuh segala macam. Lumpuh, terus mau buang airnya dia susah kontrol. Itu dia boleh menjamak 2 sholat sekaligus. Artinya zuhur dengan asar. Artinya dia menggabungkan itu karena tidak bisa melaksanakan wudhu seperti biasa atau istinjanya susah. Dan untuk orang tua kita bila berangkat haji dalam kondisi yang lansia, pemerintah pun memberikan fasilitas, artinya apa? Ada namanya penggabungan mahram. Dan itu berlaku dari tahun kemarin sampai tahun ini. Apabila anaknya punya porsi haji jauh dari ibunya, tetapi ibunya berangkat tahun ini, maka digabungkan mahramnya. Bisa dipercepat, Bu, ya. Dengan agar ibunya bisa beribadah dengan aman dan nyaman. Karena dengan adanya pendampingan dari anak kandungnya, otomatis tidak hanya layanan dari petugas, tapi juga sepenuhnya ada perhatian dari anak. Dari anak, dan itu akan sangat nyaman sekali, nyaman dan menyenangkan. Nah, karena apa? Orang tua, yang namanya orang tua kadang tingkah lakunya kembali benar, betul. Itu kendalanya di situ. Ada yang secara fisik dia kuat, secara kesehatan dia kuat, tetapi tiba-tiba dia demensia. Nah, itu kendalanya. Ada beberapa hari ini saya lihat di sosial media ada jemaah haji yang tiba-tiba kabur. Sapinya dia ingat sapinya belum dikasih makan. Iya, Bu, benar. Nah, itu memang problem dari haji lansia, karena secara fisik dia istitoah. Dan memang istitoah ini tidak bisa maksudnya porsi hajinya tidak bisa dialihkan selagi dia fisiknya sehat. Jadi kalau sudah meninggal itu bisa dialihkan porsinya kepada anak kandung atau cucu kandung gitu. Tetapi kalau dia masih hidup, maka itu tidak bisa pengalihan porsi. Dia secara surat istitoahnya keluar dari dokter, secara fisik dia sehat, maka dia tetap berangkat. Cuman nanti dari pemerintah itu tadi antisipasinya mahramnya tadi, Bu, ya? Penggabungan mahram dan menyediakan petugas-petugas haji yang khusus lansia. Artinya memang melayani lansia mulai dari embarkasi keberangkatan, dari embarkasi di tempat mereka tinggal di Jambi, embarkasi haji antara Provinsi Jambi, itu menyediakan layanan rumah ramah lansia. Jadi mulai dari dia datang itu ada petugas yang untuk menyiapkan kursi rodanya. Kalau dia tidak membawa kursi roda, ada yang dia sudah bawa kursi roda tapi tenaga yang dorongnya, itu petugas-petugas haji ramah lansia. Bahkan kami pengamalan tahun lalu itu apabila mohon maaf karena lansia ini kadang mereka tidak bisa kontrol buang airnya. Benar. Saya mbah kayak gitu kemarin, Bu. Jadi kami petugas ramah lansia siap sedia untuk bisa mengistinjakan, memandikan, menuntun bagaimana beliau bisa beribadah dengan baik dan terjaga kesuciannya. Nah, itu tadi. Jadi Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan pernah memberatkan hambanya. Allah hanya ingin mensucikan kita dan menambah nikmat kepada kita. Sesungguhnya Allah yang ingin melihat apakah kita ini hamba yang tahu bersyukur atau tidak gitu. Jadi memang luar biasa ya dari cerita Bu Haji, ternyata perjuangan para pendamping haji ini nggak bisa dipandang sebelah mata, Bu, ya. Ini apalagi kita kadang dengan orang tua sendiri aja kan ada beberapa orang itu yang ya nyuruh orang lain, misalnya orang tuanya udah uzur segala macam. Ini bayangkan petugas haji orang lain yang harus melayani orang beribadah, ini luar biasa sekali pahalanya, Bu, ya. Oke, jadi memang banyak sekali Sohib Manggis ya pendengar semua tantangan yang dihadapi, tapi jangan takut apabila ada keluarganya atau ada saudaranya yang udah berumur di atas 60 tahun, bahkan tadi Ibu cerita di usia 90 tahun kemarin masih ada, Bu, ya. Jangan takut apabila keluarganya berangkat haji karena ada petugas haji yang siap melayani. Nah, tadi kan Ibu cerita kalau seandainya kita udah usia uzur mau berangkat, jadi mahram kita yang dipercepat. Ya, penggabungan mahram. Nah, gimana kalau seandainya nggak ada, Bu? Apakah ini dilayani penuh oleh petugas haji apa gimana nih, Bu? Ya. Jadi bagi lansia yang kebetulan tidak ada keluarganya atau ahli warisnya yang punya porsi haji,
atau belum punya polisi haji, itu akan diurus oleh petugas haji Indonesia. Dimulai dari tanah air itu ada ya di PPIH yang embarkasi, terus nanti selama di penerbangan itu tetap ada petugas haji yang kloter yang akan membersamai jamaah mulai dari keberangkatan hingga pulang kembali ke tanah air. Dan di tanah suci pun disiapkan banyak petugas-petugas untuk tenaga dorong, ya, tenaga dorong kursi roda, tenaga medis, tenaga kesehatan yang memang disiapkan untuk standby melayani jamaah haji Indonesia. Nah, dan juga kepada seluruh umat Islam, jangan pernah pesimis, jangan pernah mengukur, artinya mendahului Allah. Karena gini, umur saya ada jamaah saya, Ustazah, umur saya saat ini sudah 70. Waiting listnya haji, porsi haji itu sudah 30 tahun lebih. Wow. 70 tambah 30 berarti 100 lebih umur saya. Gak akan sampai katanya gitu. Itu saya bilang, nenek bersahabatkah dengan malaikat Israel? Kok sampai tahu? Dia kaget. Kok Ustazah tanya begitu? Jadi dia kaget. Tidak, kalau tidak kenapa nenek mendahului Allah? Maka kita tidak boleh. Kenapa? Ada kebijakan pemerintah. Artinya apa? Lansia prioritas untuk dia didahulukan dari yang muda. Betul. Jadi jangan pesimis. Apabila sudah dititipkan Allah rezeki, entahkah itu melalui anak, karena istitoah di sini mampu di sini dalam artian memampukan diri kita. Jadi bukan tunggu punya rumah 3, punya mobil 3, enggak. Ada, mohon maaf, saya 2005 itu berangkat, saya belum punya rumah. Artinya saya masih gadis, tinggal di bedeng masjid. Dan berkhidmat untuk masjid. Saya ikut saya karena ayah saya seorang imam sekaligus marbot merangkap juga pembangunan masjidnya. Jadi bantu orang tua di situ, dan itu saya masih mahasiswa dari rumah ke rumah mengajar mengaji, dan alhamdulillah Allah mampukan. Artinya apa? Mampu istitoah kita itu adalah atas kehendaknya Allah, dimampukan oleh Allah. Nah, jadi jangan nunggu ibaratnya udah dititipin rezeki nih, tapi enggak juga karena alasan waiting listnya lama lah, terus anak belum ada yang lepas sekolah lah, segala macam alasan. Sementara kita sudah dititipi rezeki kesehatan yang luar biasa Allah amanahkan. Jadi kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat dalam Ali Imran ayat 97 itu, Wallahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kepada manusia Allah berikan Allah wajibkan untuk berhaji ke Baitullah. Faman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kafir, artinya ingkar, nggak mau mensyukuri nikmat Allah, nggak mau setor haji, dia kafir, dia ingkar dengan perintah Allah. Kata Allah, aku nggak butuh harta kamu, sesungguhnya Allah maha kaya dari seluruh alam semesta. Jadi Allah nggak butuh harta kamu. Kenapa? Sesungguhnya kita semua ini terlahir dalam keadaan fakir. Tidak ada manusia yang lahir tiba-tiba sudah pakai cincin di jarinya, nggak ada kan? Abang aja lah, apa ada yang sudah pakai baju? Nggak sehelai benang pun. Iya, betul. Karena Rahman dan Rahimnya Allah lah, Allah memberikan kita kemampuan atau kekayaan. Rahman dan Rahimnya Allah lah, Allah yang Maha Razak, Allah yang memberi rezeki, memberikan kita rezeki, mencukupi segala kebutuhan kita, bahkan juga menutupi aib kita. Dan Allah yang memampukan kita. Jadi memang panggilan haji itu, ada orang yang sudah kaya raya tapi belum tidak terpanggil hati. Nggak ada panggilan, Bu, ya. Bukan tidak ada panggilan. Kalau panggilan Allah sudah memanggil dari Nabi Adam ke Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad, itu sudah Allah panggilan. Tidak terpanggil. Nah, tidak terpanggil. Jadi kan orang ini ada yang dipanggil datang. Ada yang cuma ngelambai aja, gitu, nggak datang. Nah, itu mungkin bagiannya yang kayak gitu kali. Nauzubillah, jangan sampai kita sudah diberikan kesempatan umur, rezeki yang berlimpah, tapi kita abai dengan perintah Allah. Sementara haji itu adalah rukun Islam. Yang namanya rukun harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka kira-kira pantas nggak akunya Islam. Luar biasa sekali ya, Sohib Manggis, pendengaran penjelasan dari Bu Haji. Nanti kita sambung lagi pembahasannya karena pasti menarik banget, apalagi cerita tentang haji dari seorang petugas haji yang akan berangkat tahun ini. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu jeda iklan dan azan untuk sholat asar Kota Jambi dan sekitarnya.
Oke, masih di 96 FM Radio Manggis Jambi, bermeter musik dangdut sejambi raya. Kalau sudah dengerin Radio Manggis, ngapain denger yang lain? Masih bersama Mas Pri tentunya di podcast Radio Manggis, mari bercerita menambah wawasan. Sebelum Mas Pri lanjut ngobrol dengan bintang tamu kita, Bu Haji, Mas Pri mau ngucapin dulu ya, walaupun agak telat. Nih tim dari Radio Manggis ini alhamdulillah Sohib Manggis untuk informasinya ya. Kalau kemarin itu masih dalam status mahasiswa, masih kuliah semua, alhamdulillah per hari ini semenjak kita datang lagi untuk melanjutkan aktivitas kita di podcast Radio Manggis, alhamdulillah mereka ini udah selesai semua menempuh pendidikannya. Dimas sudah selesai, Fadli sudah selesai, dan juga yang baru-baru ini udah selesai ada penyiar kita yang udah kita kangenin banget, si Camelia yang alhamdulillah juga udah selesai menempuh pendidikannya. Dan selamat buat kalian semua, akhirnya bisa menempuh pendidikan dan menyelesaikan dengan baik. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk diri sendiri dan orang di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Oke Bu Haji, boleh kita lanjut ngobrol ya. Nah jadi Bu Haji, aku tuh penasaran juga sih. Nah kan kalau tadi kita cerita dengan gimana sih haji ramah lansia, aku tuh pingin tahu juga dari kesehatan dan fisik itu apa aja sih yang harus diperhatikan oleh kita sebagai keluarga kalau ada lansia atau ada keluarga kita yang mau berangkat haji. Nah, baik. Untuk lansia, jadi sebelum berangkat persiapkan diri dengan apa? Pemeriksaan kesehatan tentunya. Dan apabila sudah ada istitoah, maka obat-obatan yang rutin diminum. Nah, biasanya tuh hipertensi, orang-orang hipertensi kan dia tidak terlepas dari obat. Diabetes juga tidak terlepas dari obat. Jantung juga tidak terlepas dari obat. Maka konsultasikan dengan dokter, persiapkan obat selama keberangkatan, karena walaupun ada obat-obatan yang disediakan oleh tim medis, tapi itu tidak akan memadai. Makanya obat yang sifatnya juga, obat pribadi, yang kebutuhan pribadi, kita persiapkan dan harus diisi di daftar daftar isian obat, yang artinya supaya tidak dianggap sebagai obat ilegal oleh Afsek atau imigrasi, karena kan jumlahnya pasti banyak selama 40 hari itu. Dan persiapkan obat-obatannya, vitaminnya, terus selain itu diapers juga perlu kalau yang untuk lansia. Kenapa? Di Saudi nanti khawatirnya susah mencari barang tersebut, dan nilainya pun pasti lebih mahal. Jadi tidak apa-apa dibawa dari tanah air. Tapi ini juga Bu ya, ada nggak yang ini boleh dibawa dan ini nggak boleh? Kadang kan lansia ini obat itu kadang aneh-aneh tuh Bu. Ya. Jadi kalau obat yang mengandung obat keras, artinya yang narkotik ya, obat penenang seperti itu tidak dibolehkan. Oh, nggak boleh. Tapi kalau misalnya dia memang pasien dengan kebutuhan itu, makanya kita juga ada di aplikasi terkait dengan kebutuhan kesehatan jemaah, dan kita laporkan itu kepada tim kesehatannya. Nanti akan ada resep apa yang nanti tim kesehatan yang ambil di sana. Jadi tidak boleh dibawa dari Indonesia. Itu ada obat yang sifatnya pakai obat penenang, tidak boleh. Tapi kalau obat-obat yang umum kayak hipertensi, obat diabetes, dipin, terus insulin, itu dibolehkan. Dan itu pun akan diberikan petunjuk cara penyimpanan, bagaimana agar tetap aman. Dan lansia tadi tidak khawatir dengan itu tadi, oh saya ngidap penyakit ini nih, nanti saya bingung obatnya gimana. Sudah dipersiapkan dari sejak keberangkatan di tanah air. Oke Ibu, izin nih, kayaknya ada yang mau bertanya nih, telepon masuk. Kita angkat dulu Bu ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana ya? Dengan Putra. Dengan Bang Putra. Bang Putra, mungkin ada yang mau ditanyakan dengan Bu Haji, narasumber kita. Assalamualaikum, Ustazah. Saya numpang tanya ini. Ya, bisa kan? Tanya jawab. Boleh. Boleh. Ini namanya haji itu kewajiban umat Islam, rukun Islam yang kelima atau yang terakhir. Jadi ini saya umpamakan, seorang hamba Allah itu ingin haji, juga sudah mendaftar, terus seandainya itu si hamba Allah tersebut keadaan sakit, maksudnya tadi karena ibu ada mengadakan sakit, terus nanti ada dibantu di sana.
Setelah dari Indonesia sampai ke sana dimudahkan, dibantu, diurus oleh pengurus haji. Yang saya tanyakan, apakah kalau biaya atau ada biaya tambahan dari yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut? Bagaimana ada lagi pertanyaannya? Hanya itu? Halo? Ya, halo. Iya, Bang Putra. Halo? Iya, halo. Halo, putus ya? Halo. Halo, dengar suaranya Bang Putra. Halo. Ada pertanyaan, Jelas kok. ada lagi nggak yang mau ditanyain dengan narasumber kita? Halo. Biar halo. Iya. Tadi saya tanya tadi Dengar. Iya. Terkait kesehatan penanganan pengobatan dirujuk misalnya dirawat di rumah sakit, Ya. itu jamaah tidak akan dikenai lagi biaya, sudah include dengan biaya pelunasan hajinya. Jadi jangan khawatir, pemerintah kita sudah menyiapkan layanan itu semua, makanya sudah include dengan pelunasan ONH-nya. Jadi nggak ada biaya tambahan lagi kecuali ya dia ngikut KBIH. Itu kan ikut KBIH itu dari tanah air itu dia sudah ada layanan tambahan Khusus lah. karena itu pribadi sifatnya. Tapi kalau dia tidak ikut KBIH pun itu sudah dari diurus. kita sudah ditambahi itu biayanya, Bu. Tidak, kalaupun tambahan misalnya kalau yang sakit ya dirujuk rawat itu tidak ada tambahan takut, biaya sama sekali, tidak ada. Misalnya dirawat atau apa itu tidak ada tambahan biaya sama sekali. Lain kalau misalnya layanan kursi dorong kursi roda atau misalnya dia tidak pakai kursi roda selagi dia tanah air, tahu sakit di sana dan membutuhkan kursi roda, kursi rodanya disiapkan, hanya dia bayar tenaga dorong saja, jasa tenaga dorong di sana, karena tenaga dorong itu adalah bukan artinya ya pekerja yang memang lepas, dia ikatan kontrak haji aja, kontrak musimpan, dan pembayarannya memang langsung jamaah. Mereka hanya dapat izin untuk bekerja sebagai tenaga musiman. Nah, gitu. Oke, gitu Bang Putra. Gimana Bang Putra? Ya, kalau kan seumpama seandainya sakit lumpuh gitu kan, memang dia ingin betul juga bisa mencukupi biayanya jamaah ikut haji tersebut. Jadi yang saya tanyakan yang itu apakah ada penambahan. Jadi terima kasih lah, saya sudah paham, insya Allah. Ya mungkin ada tambahan pun hanya upah dorong. Iya, hanya upah dorong. Kursi roda tersebut. Iya, makanya tetap bekali orang tua kita dengan persiapan keuangannya. Kalau misalnya nanti dia nukar rupiahnya gimana? Insya Allah ada banyak penukaran rial, bahkan uang rupiah pun diterima loh di sana. Kalau sekarang luar biasanya mata uang Indonesia itu familiar di Arab Saudi. Kalau saya nggak salah tuh orang tua pernah cerita bukan rupiah disebut 10 Jokowi. Iya, tergantung pokoknya presidennya. Nah, kalau sekarang Prabowo ya. 50 Prabowo. Dulu kan Jokowi gitu. Jadi 50.000 bahkan 20.000, 10.000 pun mereka terima. Wow. Nah, jadi nggak ada rial pun nggak usah khawatir aman, Bu, ya. Karena saking jamaah Indonesia itu sangat familiar di Arab Saudi, sangat familiar, terutama bagi para pedagang-pedagang di Arab Saudi. Bahkan mereka itu sudah fasih bahasa Indonesia ketimbang bahasa Inggris. Betul. Oke, terima kasih Bang Putra ya atas atensinya. Nanti saya sampaikan kepada keluarga yang sakit begitu. Jadi saya tuh pengen tahu. Jadi walaupun misalnya Pak Putra keluarganya ada yang udah lansia nih, tapi dia pengen daftar haji, daftar aja. Artinya apa? Sudah. Alhamdulillah. Dia masih sakit gitu. Masih berubah gitu. Kalau memang istitoahnya dari dokter bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu alhamdulillah ya untuk Bang Putra kalau ada keluarganya yang ingin berangkat haji. Ya tadi kalau jangan takut keluarganya nggak diurus atau segala macam. Intinya bakal diurusin dengan baik, dan tentunya kalau memang ada keluarganya yang sudah daftar haji seperti yang disampaikan Bu Haji tadi Bu ya, bisa dipercepat. Dipercepat dengan dasar itu tadi penggabungan mahram agar menjamin kenyamanan dan keselamatan jamaah lansia. Nah, karena lansia ini kalau keluarganya pergi itu sudah separuh dari energinya. Betul. Nah, jadi ada anaknya, dan walaupun tetap ada petugas haji yang akan melayani. Betul. Gitu. Oke, luar biasa ya Sohib Manggis nih. Bagi yang mau nanya-nanya boleh banget.
nanti langsung di 0741241877 aja. Oke, kita lanjut ngobrol dengan Bu Haji. Nah, tadi kan apa aja nih kendala kesehatan fisik dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Dan artinya mungkin pemerintah kita atau Kementerian Agama kita dalam hal ini yang ngurusi masalah haji itu nggak sembarangan Bu Haji ya. Karena mulai mungkin dari manasiknya itu udah beda. Mungkin boleh diceritakan Bu untuk bedanya lansia mungkin ketika di asrama hajinya, mungkin di pesawatnya sampai berangkatnya, biar pendengar kita yang punya keluarga yang ingin berangkat tuh rasa khawatirnya bisa berkurang bahkan hilang. Nah, jadi untuk lansia itu mulai dari kabupaten bahkan itu sudah ada petugas-petugas yang akan membantu sampai mereka tiba di embarkasi Haji Antara Provinsi Jambi. Itu akan ada satgas lansia yang akan menangani, melayani dengan sepenuh hati, dan bahkan ditempatkan di rumah asrama khusus yang memang lansia. Khusus jadi lansia. Makanannya pun misalnya gini, nenek-nenek nggak bisa makan yang keras-keras kan. Betul. Jadi nasinya khusus, dia bubur. Bahkan ada yang kadang selera makan yang nggak ada, ya kita bantu ayo nih makan, disuapin. Itu mesti nyuapin. Dan memang untuk petugas ramah lansia itu memang harus punya kesabaran luar biasa ya. Artinya memang harus banyak-banyak keikhlasan, kesabaran. Jadi kita mengurus jamaah itu anggaplah kita melayani atau mengurus ibu kita. Insya Allah itu akan menjadi ladang amal yang luar biasa sekali. Terutama di saat mereka tersenyum, mengucapkan terima kasih, makasih ya nak, nenek jadi semangat, kita mau pergi haji loh nek, Nah, pada awalnya dia susah, galau, panik karena mesti terpisah jauh dengan anaknya. Kan ada yang tidak pergi mahramnya karena anak tidak punya porsi, jadi pergi dengan sendiri. Jadi kita para petugas ramah lansia mesti tidak hanya melayani tapi juga memotivasi. Ayo nih kita semangat nih, gitu. Makannya yang banyak, pokoknya buahnya nggak bisa nih keras, kami nggak bisa ini, ya dibantu. Jadi diberikan makanan yang memang nyaman sesuai buat, sesuai dengan lansia, dengan orang tua kita, nenek-nenek itu. Mungkin salah satu solusi ya tadi Bu Haji sempat bilang kalau kita mungkin kalau ada keluarga yang mahramnya yang sudah daftar haji bisa dipercepat. Mungkin solusi lain ketika nggak ada keluarga kita yang di dalam waiting list, itu dengan apa tadi, BPIH ya? KBIH ya. Jadi ikut bergabung ke dalam KBIH, karena KBIH ini diberikan ada dasar hukumnya dari pemerintah untuk membantu layanan jemaah haji. Artinya setiap KBIH itu apabila dia memiliki anggota atau jamaah 130 orang, maka dia akan punya satu porsi yang memang tugasnya melayani anggota KBIH-nya, jamaahnya sepenuhnya. Berarti bukannya misalnya saya punya orang tua lansia, saya bisa ngubungi orang KBIH, bisa nggak dapat satu orang khusus yang dampingi orang tua saya, Bu? Biasanya tetap orang KBIH akan mengupayakan itu. Nanti akan dia mau jalan itu, dan tidak perlu khawatir karena gini, dalam setiap rombongan jamaah itu ada ketua regunya. Jadi ketua regu ini yang paling memahami regunya itu terdiri dari 10 orang. Artinya ada teman sekamarnya, dan memang diedukasi. Ingat, jamaah, maksudnya kita berangkat haji itu tidak hanya ibadah pribadi, ada ibadah sosial di situ. Kita harus peduli dengan teman sekamar kita, harus care dan aware. Nah, jadi jangan khawatir, kan nggak sendirian. Betul. Jadi insya Allah teman sekamar akan mensupport. Di samping ada yang dari petugas KBIH-nya atau petugas hajinya. Petugas haji itu kalau memang jamaah itu memang amat sangat kadang nggak ada mahramnya, pasti tetap dibantu di sana agar ibadahnya terlaksana dengan sempurna dan dia merasa nyaman. Artinya nyaman dan aman. Dan proses ibadah pun disiapkan mobil golf loh. Untuk tawaf sa'inya. Jadi nggak usah khawatir, kaki saya sudah nggak bisa, ini saya lumpuh, misalnya pakai kursi roda. Nanti nggak usah khawatir, nggak bakal muter bawa kursi roda sendiri. Akan ada tenaga dorong dan akan ada mobil golf yang akan membantu prosesi tawaf dan sa'i. Nah, dan insya Allah akan sangat menyenangkan, positive thinking kepada Allah, karena Allah tentu tidak akan menyanyiakan tamunya.
Nah, pada prinsipnya Islam itu agama yang memudahkan, sangat memudahkan. Dan ada rukhsah di dalam haji. Makanya orang lansia misalnya dia kondisinya tidak fit sepenuhnya, atau mungkin dia berangkat fit tapi sampai karena sana sakit. Nah, maka di dalam syariat Islam pun ada namanya niat hajinya itu, niat ihramnya bersyarat. Artinya apabila dia tidak mampu, maka dia bertahalul di tempat dia terkena entahkah jatuh sakit ataukah dia meninggal. Nah, itu tidak perlu bayar dam. Nah, itu. Artinya Islam itu agama yang mudah. Artinya Allah Maha memudahkan hambanya, tidak pernah memberatkan kita. Tinggal kitanya lagi mau atau tidak. Mau atau tidak untuk melaksanakan ibadah tersebut, perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, luar biasa sekali Bu Haji atas penjelasannya. Mudah-mudahan nih pendengar kita banyak banget yang entah keluarganya, entah orang tuanya yang akan berangkat haji, dan mudah-mudahan memberikan pencerahan dan mengurangi kecemasan terhadap orang tuanya yang akan pergi. Jangan khawatir, insya Allah akan aman, banyak Bu, ya, yang bantu. Ya, akan banyak tentara-tentara Allah yang lewat manusia kan. Iya, betul. Artinya melayani kita yang sedang beribadah. Oke Bu, memang di Radio Manggis ini sebenarnya banyak sekali yang masih ingin ditanyakan Bu. Tapi memang kalau di sini nih sebuah keajaiban itu kalau sejam itu nggak akan terasa Bu. Ini kita ngobrol rasanya baru datang Ibu tadi. Ini udah jam 4 loh Bu. Nah, udah sejam aja. Tapi nanti tetap saya tagih ada tentunya tema-tema yang lain yang harus diobrolin dan dibicarakan. Mana tahu sebelum berangkat ini bisa lagi, atau sesudah besok nggak apa-apa juga, karena luar biasa sekali edukasi yang diberikan oleh Ibu. Dan kami dari Radio Manggis terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan kami juga di sini dari Radio Manggis, dan mudah-mudahan masyarakat pendengar Radio Manggis juga mendoakan semoga ibadah hajinya diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya Manggis, nggak kerasa nih udah mau jam 4 akhirnya obrolan kita harus diselesaikan dulu, tapi jangan khawatir, nanti akan ada podcast-podcast lainnya yang tentunya lebih inspiratif dan akan mengedukasi Sohib Manggis semua. Dan terima kasih yang udah mantengin Radio Manggis dari tadi, tapi jangan kemana-mana, habis ini masih ada program selanjutnya bersama DJ Ali yang udah standby nungguin dari tadi. Dan terima kasih, kita berdua pamit undur diri dulu, saya Mas Pri dan Haja Nurul Huda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.